Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini, Selasa 12 Oktober 2021, kita bertemu kembali dalam satu hati sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, sebaiknya kita akan melandasi dengan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur boleh bangun pada pagi ini, dan kami boleh menerima anugerah kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Sebentar ya Tuhan, kami hendak mendengar dan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan di dalam kami melakukan aktivitas kami hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Terima kasih Ibu, Bapak, dan anak-anakku sekalian. Kita sudah meluangkan waktu pagi ini untuk mendengar firman Tuhan. Bulan ini, bulan Oktober, kita masuk dalam kalender gereja bulan keluarga. Dan tema pada bulan ini adalah bila Yesus berada di tengah keluarga. Hari ini kita akan dibantu pembacaan firman Tuhan oleh adik Selin, Jemaat Pra Remaja GKJ Condong Catur. Silahkan adik Selin membacakan firman Tuhan dari Titus 2 ayat 6 sampai 8. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Titus 2 ayat 6 sampai dengan 8. Yang demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Demikianlah firman Tuhan. Ya, terima kasih adik Selin sudah membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya. Dari Titus ini kita akan mengambil tema tentang penerus generasi. Ibu, Bapak, dan anak-anakku sekalian, kalau saat ini kita mendengar istilah generasi penerus atau yang dikenal dengan istilah generasi milenial yang lahir di tahun 90-an. Ini kategorinya katanya seperti itu. Nah, tandanya generasi milenial ini menginginkan atau segala sesuatu itu maunya serba instan, serba cepat. Kemudian ditandai juga dengan penggunaan teknologi yang canggih dan pemanfaatan ilmu pengetahuan yang tinggi. Ini cirinya seperti itu. Sehingga banyak generasi milenial atau generasi penerus ini yang sudah tidak peka lagi, justru tidak suka dengan budaya yang lama, yang sebenarnya budaya ini memiliki filosofi yang sangat dalam. Contohnya begini, kita jumpai
pengendara sepeda yang melewati jalan yang sempit ataupun di pinggir jalan ada orang tua, bapak, kakek atau nenek yang sedang duduk di pinggir jalan itu. Kemudian si pengendara sepeda ini turun memberikan salam kepada orang tua yang di pinggir jalan ini. Permisi Pak, selamat pagi Pak, atau selamat sore Pak. Nah, kejadian yang seperti ini mungkin sulit saat ini kita jumpai, atau dalam generasi penerus generasi kita itu sulit mendapati pemandangan yang seperti ini. Terlebih-lebih kita yang hidup di perkotaan, yang lalu lalang kendaraan bermotor dan mobil, ini jarang sekali kita melihat pemandangan yang seperti itu. Kalau di pedesaan, ini masih sering kita jumpai hal yang seperti ini. Nah, budaya kita menyapa, turun dari sepeda, mengucapkan selamat siang, permisi, nyuwun sewu, ini adalah budaya kita yang pada saat saya kecil dulu itu hal yang biasa kita lakukan. Namun sekarang kita sulit menjumpai seperti itu. Padahal budaya ini mengandung memiliki filosofi yang sangat dalam. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa menghormati orang tua atau orang yang kita tuakan itu adalah perintah Tuhan. Sampai kapanpun firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Ini sampai kapanpun hukum ini akan tetap berlaku. Tidak akan berubah meskipun untuk generasi-generasi penerus kita. Permisi atau selamat pagi, selamat sore, ini tradisi yang sangat baik dan mengandung makna bahwa orang yang sudah tua, orang yang kita tuakan, itu masih mempunyai kebanggaan bahwa mereka ternyata saat ini masih dihormati oleh yang muda. Meskipun si orang tua ini adalah sangat sederhana, sangat sedikit pengetahuan, dan bahkan gaptek tentang teknologi, informasi, IT, dia sangat gaptek. Tetapi dia punya kebanggaan bahwa orang tua ini masih ada yang menghormati orang yang lebih muda. Ini akan membuat bahwa orang tua itu merasa bangga dan bahkan mendoakan orang yang menghormati dia. Kita akan didoakan menerima keselamatan, kesehatan, dan juga berkah begitu. Nah, ini yang biasa disampaikan, diucapkan oleh orang-orang tua kita. Bagaimana untuk generasi milenial ini yang semuanya dia serba ingin cepat, mungkin waktu yang dia sempatkan untuk turun menyapa itu akan sangat berharga
bagi generasi milenial untuk melakukan bisnisnya, untuk melakukan pekerjaannya dengan begitu cepat. Namun melalui firman Tuhan pagi ini, kita diingatkan kembali bahwa sebagai orang muda, generasi milenial, meskipun yang high teknologi dan iptek, harus tetap mempunyai rasa hormat kepada orang tua atau dan yang dituakan. Saatnya orang yang lebih tua juga bisa memberikan teladan kepada yang muda. Mungkin orang tua sekarang itu memberikan nasihat kepada anak-anak generasi penerus kita itu tidak cukup dengan nasihat dan kata-kata. Tapi generasi milenial saat ini juga ingin melihat teladan dari orang tua, dari ayahnya, dari ibunya, dari tingkah laku dan perilaku yang dilakukan setiap saat oleh orang tuanya. Nasihat mungkin bagi saya zaman dulu masih bisa kita terima, tetapi untuk anak-anak yang sekarang nasihat dengan kata-kata saja, dengan teguran itu mungkin sudah tidak mempan. Sehingga kita selaku orang tua di bulan keluarga ini, mari kita semakin berproses untuk memberikan teladan kepada anak-anak yang lebih muda. Di dalam kepegawaian pun kita juga dituntut untuk membina kepada junior kita. Demikian juga di keluarga, kita harus punya tanggung jawab selaku orang tua untuk membina, membimbing, dan memberi teladan bagi yang lebih muda, bagi anak-anak kita. Orang muda masa kini banyak sekali menguasai beberapa hal. Tetapi baiklah, kita kembali menghayati akan budaya kita yang penuh dengan filosofi, yang memang budaya itu masih berlaku sampai kapanpun. Sebagaimana firman Tuhan yang diajarkan kepada kita, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka mampu menguasai diri di dalam segala hal. Seperti yang di dalam Titus 2 ayat yang ke-6. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada bulan keluarga ini firman Tuhan boleh mengingatkan kami sebagai orang tua untuk senantiasa berproses, mampu memberikan teladan kepada anak-anak kita, kepada penerus generasi kita, kepada orang-orang yang lebih muda. Terima kasih kami sebagai generasi milenial juga Tuhan ingatkan pada pagi ini agar kami boleh senantiasa mengingat, kami boleh senantiasa nguri-uri kebudayaan kami yang baik, yang seturut dengan firman Tuhan. Karena budaya menghormati orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, dan siapapun orang yang kita tuakan adalah wujud
dari kita memegang senantiasa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini dengan tuntunan dan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, ampuni akan segala dosa, kekurangan kami, di dalam kami merenungkan, di dalam kami belajar akan firman-Mu pagi ini. Amin.